Satu. Selamat malam, kami dari kelompok 9 yang beranggotakan Bill Hartanto dan Muhammad Idris dari kelas Manajemen Teknologi Inovasi kelas G yang diajarkan oleh dosen Dr. Insinyur Tata Ahmad Taufik MSc dan Prof. Dr. Insinyur Mauridi Heri Purnomo MA akan menjelaskan tentang analisis kesiapan teknologi aplikasi Gathering Plus berbasis Android menggunakan data GPS pada Departemen Survei PTX. Kita mulai. Di mana yang melatar belakangi dari penelitian kita adalah adanya salah satu fungsi dari Departemen Survei Wilayah Sumatera PTX, yaitu memberikan produk pemetaan, di mana pada salah satu prosedurnya adalah dokumentasi areal proyek yang disertai dengan informasi geografis sebagai data pendukung pada laporan. Namun, pada saat ini, prosedurnya itu cenderung kurang praktis karena adanya post-processing. Hal ini membuat para surveyor menggunakan aplikasi geotagging pada smartphone untuk dokumentasi proyek. Sehingga geotagging plus ini menjadi salah satu opsi aplikasi geotagging yang digunakan oleh para surveyor untuk mendokumentasikan areal proyeknya. Lanjut. Kita menggunakan business model Canvas untuk merumuskan masalah dan pada seperti gambar yang terlampir, kami ada 3 fokus utama, yaitu pada customer relationship yang kami fokuskan pada ulasan aplikasi, lalu pada key activities yang kita fokuskan pada penelitian dan pengembangan, serta yang terakhir adalah cost structure yang kita fokuskan pada penelitian dan pengembangan. Dari bisnis model Canvas tadi, kami memberikan rumusan masalah ada 2, yaitu yang pertama, bagaimana kesiapan implementasi teknologi aplikasi Gathering Plus berbasis Android untuk dokumentasi proyek oleh para surveyor di Departemen Survei Wilayah Sumatera PTX. Serta bagaimana Geotagging Plus ini mampu menjawab kebutuhan para surveyor untuk mendokumentasikan proyek pemetaan di Departemen Survei Wilayah Sumatera PTX. Berdasarkan rumusan masalah tadi, kami memberikan batasan masalah sebagai berikut, yaitu yang pertama, penelitian ini dilakukan pada aplikasi berbasis Android dengan nama Geotagging Plus yang dibuat dan dipublikasikan oleh Nuaim Ahmad Tausi. Yang kedua, spesifikasinya ini menggunakan versi 1.1 yang dipublikasikan pada 6 Agustus 2017 serta memiliki besar file sebesar 16,36 MB. Yang ketiga, implementasi aplikasi GTPLIS ini berada di Departemen Survei Wilayah Sumatera PTX serta data pengguna beserta ulasan yang dianalisis adalah data dari para surveyor yang bekerja di Departemen Survei Wilayah Sumatera PTX. Yang terakhir, penelitian dilakukan hanya sebatas pada hasil level kesiapan teknologi Geotagging Plus yang menjadi sebagai media dokumentasi proyek pemetaan di Departemen Survei Wilayah Sumatera PTX dan menjadi representasi data pengguna serta ulasannya. Lalu tujuan dari penelitian ini ada 2. Yang pertama, penelitian ini mengulas tingkat kesiapan publikasi teknologi Geotagging Plus berbasis Android sebagai media dokumentasi proyek pemetaan di Departemen Survei Wilayah Sumatera PTX, serta menganalisis data para surveyor lengkap beserta ulasannya terhadap aplikasi Gathering Plus ini sebagai media dokumentasi proyek pemetaan di Departemen Survei Wilayah Sumatera PTX. Lanjut, manfaat yang diharapkan dari penelitian ini ada 2. Yang pertama, penelitian ini diharapkan dapat memberikan prosedur baru dalam mendokumentasikan ada proyek pemetaan di Departemen Survei PTX. Jadi lebih praktis tujuannya, manfaatnya. Lalu yang kedua, penelitian ini dapat memberikan potensi penghematan prosedur waktu kerja yang selanjutnya memberikan kelebihan produktivitas kerja dan keuntungan finansial bagi model bisnis yang mengimplementasikannya. Masuk ke tinjauan pustaka, kita mulai dari dasar teori mengenai geotagging foto, di mana geotagging foto atau geoforensing merupakan proses penambahan metadata identifikasi geografi
pada berbagai media seperti gambar dan video pada layanan-layanan lainnya. Lalu ide dari geotagging ini yang dikemukakan oleh Campbell merupakan fokus pada data informasi posisi yang dimasukkan ke dalam foto atau video, baik menggunakan kamera digital ataupun non-digital, dan menggunakan komputer yang dilengkapi oleh data penerima GPS. Dan yang terakhir, menurut Thornhill, menjelaskan bahwa geotagging ini menjadi aspek yang vital pada layanan berbagi foto, yang mengizinkan penggunanya untuk menambahkan metadata termasuk informasi geolokasi pada gambar. Selanjutnya, pada penelitian ini kami menggunakan statistika deskriptif, seperti yang dijelaskan oleh Lin, menjelaskan bahwa salah satu kategori statistika adalah statistika deskriptif, yang berarti mempresentasikan data menjadi bentuk yang lebih informatif. Contohnya bisa berupa bar chart atau pie chart. Lanjut. Selain statistika deskriptif, kita juga menggunakan bisnis model Canvas, seperti yang dijelaskan tadi. Bisnis model Canvas ini memiliki 9 elemen yang menilai dan mengubah model bisnis membentuk alternatif strategi baru untuk penelitian ini. Lanjut. Lalu selain BMC, kita juga menggunakan 5Y analisis. Seperti yang dijelaskan oleh Borowski, yang menjelaskan bahwa metode 5Y ini adalah metode yang mendeteksi penyebab dari suatu masalah akan kualitas atau kegagalan dengan menanyakan beberapa pertanyaan. Sedangkan Benjamin menjelaskan bahwa 5Y analisis ini terbukti menjadi pendekatan efektif untuk menghadapi kerugian akan kecepatan dan juga dianggap sebagai kerugian yang paling dominan dan sangat susah untuk dieliminasi. Selanjutnya, kita masuk ke service quality atau yang bisa disebut dengan service qual. Di sini para Suraman menjelaskan bahwa service qual ini berarti service quality yang memiliki 10 dimensi yang konsumen gunakan dalam membentuk ekspektasi, persepsi mengenai layanan yang ditunjukkan, yakni akses komunikasi, kompetensi, kesopanan, dan yang lainnya. Yang lainnya, maksudnya Ladari menjelaskan bahwa service qual ini merupakan instrumen yang paling banyak diakui dalam mengukur kualitas pelayanan. Kita masuk ke TKT atau tingkat kesiapan teknologi. Para Suraman menjelaskan bahwa TKT ini mengacu kepada kecenderungan orang-orang untuk menerima dan menggunakan teknologi baru untuk mencapai tujuan-tujuannya. Serta survei kesiapan teknologi ini perlu disusun oleh 4 faktor, yakni optimisme, inovasi, keternyamanan, dan ketidakamanan. Lalu Mankins juga mengenalkan bahwa level kesiapan teknologi atau TKT ini menjadi sebagai sistem pengukuran sistematis yang mendukung penilaian kematangan teknologi tertentu dan perbandingan konsistensi dari kematangan di antara tipe teknologi yang berbeda. Ada 9 level pada TRL oleh NASA. Ini merupakan, kita masuk metode penelitian, di mana persiapan penelitian yang kami gunakan adalah menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu pendekatan menggunakan pengujian dan analisis yang didasarkan oleh observasi langsung dari responden terkait dengan melakukan wawancara, pengisian formulir, dan yang lainnya. Lalu data yang digunakan untuk mencapai tujuan penelitian ini adalah data pengguna aplikasi beserta ulasannya, dan juga data kesiapan publikasi aplikasi tersebut. Dalam hal ini kami menyiapkan formulir dan tabel yang diperlukan untuk mengumpulkan data untuk dianalisis lebih lanjut. Masuk ke pelaksanaan penelitian, seperti yang diagram aliran terlampir, kami menggunakan 5 step, yaitu yang pertama menggunakan BMC, seperti tadi yang kita jelaskan. Lalu yang kedua menggunakan analisis 5Y. Setelah itu kita pecah jadi 3, yaitu menggunakan tabel ulasan pengguna, menggunakan formulir service qual, menggunakan formulir teknometer, yang diakhiri dengan rekomendasi untuk pengembangan aplikasi. Untuk timeline dan seterusnya akan dijelaskan oleh Pak Idris. Silakan, Pak. Terima kasih Pak Pilih. Untuk proyek kelas kami mulai dengan identifikasi masalah di awal bulan Oktober dan berakhir pada penyusunan laporan akhir di pekan kedua Desember.
Namun, kami memperoleh revisi sehingga semakin memperpanjang penyusunan laporan akhir kami di pekan ketiga Desember 2022. Sekarang kita masuk ke hasil dan pembahasan pertama kali yang akan kami bahas adalah 5 why analysis. Untuk pertanyaan dasar yang kami canangkan adalah mengapa Geotagging Plus dipilih sebagai media dokumentasi proyek pemetaan oleh para surveyor di Departemen Survei Wilayah Sumatera PTX. Hal ini karena Geotagging Plus memberikan kemudahan melakukan dokumentasi praktis dalam hal prosedur dan durasi waktu yang diperlukan untuk melakukan prosedur tersebut. Pertanyaan berlanjut pada mengapa metode dokumentasi proyek sebelumnya termasuk prosedur yang tidak praktis bagi para surveyor tersebut. Pertanyaan berlanjut pada mengapa 3 prosedur kerja dalam dokumentasi proyek pemetaan di Departemen Survei membebani para surveyor. Dilanjutkan pada pertanyaan keempat, mengapa para surveyor memperhatikan kualifikasi efektivitas kerja mereka secara serius? Dan berakhir dengan mengapa para surveyor memiliki kesadaran untuk memberikan hasil yang terbaik bagi perusahaan. Hal ini karena para surveyor memiliki rasa ownership yang tinggi pada perusahaan. Salah satunya adalah dengan meningkatkan kualitas kompetensi kerja dan menciptakan prestasi kerja. Sehingga dapat kami simpulkan bahwa motivasi surveyor di Departemen Survei ini menggunakan Geotagging Plus adalah karena mereka memiliki rasa ownership yang tinggi pada perusahaan. Analisis selanjutnya adalah kami menganalisis jumlah pengguna dan ulasannya yang dapat dilihat pada grafik di sebelah kanan. Dari grafik pertama, pengguna Geotagging Plus, ternyata surveyor yang menggunakan Geotagging Plus ini lebih dari 50%, 49 dari 76 surveyor sampel. Surveyor tersebut bekerja di wilayah kerja Sumatera Utara, Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Lampung, dan Bangka Belitung. Rata-rata 6,09 diperoleh dari ulasan surveyor grafik sebelah kanan bagian bawah yang menggunakan aplikasi Geotagging Plus. Dari grafik tersebut, kita bisa melihat bahwa tingkat ketertarikan pengguna terhadap aplikasi Geotagging Plus ini dalam membantu melaksanakan prosedur kerja mereka tergolong positif. Kemudian kami melakukan wawancara terstruktur terhadap 8 responden yang mana responden tersebut adalah surveyor pengguna aplikasi Geotagging Plus di Departemen Survei PTX, pengalaman kerja lebih dari 7 tahun di dunia geodesi dan memiliki posisi yang berhubungan dengan aplikasi GPS. Pertanyaan wawancara yang kami ajukan adalah kelebihan dan kekurangan aplikasi, opini mereka mengenai penggunaan aplikasi beserta sarannya. Kami menyimpulkan pertanyaan-pertanyaan wawancara tersebut sebagai berikut. Pertama kali adalah kelebihan. Ternyata Geotagging Plus ini dapat menambahkan informasi pada foto untuk keperluan dokumentasi proyek pemetaan surveyor dengan prosedur yang lebih praktis dibandingkan prosedur konvensional yang dilaksanakan oleh Departemen Survei. Kekurangan terdapat kekurang stabilan, kekurang praktisan prosedur, dan kurangnya dukungan penuh dari pengembang. Opini surveyor tersebut adalah mereka akan menggunakan aplikasi apabila mendapatkan perhatian yang lebih dari pengembang untuk terus meningkatkan kualitas aplikasi, perbaikan user interface, dan perbaikan user experience. Saran para surveyor adalah pengembang lebih memperhatikan aspek keberlanjutan aplikasi dan lebih serius untuk mengembangkan aplikasi dalam hal kualitas. Kami lanjut untuk analisis SurfQual. Di sini kami memiliki 20 atribut yang kami gunakan untuk analisis SurfQual dengan 7 skala, dengan skala 1 yang bermakna sangat buruk dan skala 7 bermakna sangat baik. Hasil analisis SurfQual dapat dilihat di tabel sebelah kanan. Oke, dalam hal ini 5 dimensi SurfQual ini memberikan nilai gap antara harapan dan aktual sebesar minus 2,54. Gap ini artinya adalah tidak terpenuhinya harapan surveyor dengan kualitas jasa yang diberikan oleh pengembang Geotagging Plus. Para surveyor yang tidak puas ini terhadap layanan yang diberikan, ternyata ekspektasi mereka ini lebih tinggi dibandingkan dengan pengalaman mereka menggunakan Geotagging Plus. Analisa terakhir kelompok kami. Tingkat kesiapan teknologi. Ternyata TKT Geotagging Plus di Departemen Survei Wilayah Sumatera PTX ini hanya dapat memberikan sampai dengan nilai 8 saja.
Indikator TKT 9 tidak dapat dicapai karena terdapat indikator-indikator yang mana nilainya kurang dari 5. Indikator tersebut adalah: 1. Perkiraan investasi teknologi yang sudah dibuat. 2. Tidak ada perubahan desain yang signifikan. 3. Produktivitas pada tingkat stabil. 4. Estimasi harga produksi dibandingkan kompetitor. Dan yang terakhir adalah teknologi kompetitor diketahui dengan nilai 0. Sekarang kita masuk kepada kesimpulan dan saran. Kesimpulan terlebih dahulu bahwa gap yang muncul dalam analisis SurvQual dengan rata minus 2,5 ini menunjukkan bahwa ekspektasi para surveyor terhadap Geotagging Plus sebagai media dokumentasi proyek pemetaan di Departemen Survei Wilayah Sumatera PTX ini lebih tinggi dibandingkan dengan pelayanan yang diberikan oleh pengembang. Geotagging Plus ini memberikan kelebihan pada apa? Pada kemudahan, kepraktisan prosedur dokumentasi dibandingkan dengan prosedur dokumentasi konvensional yang masih dilaksanakan oleh departemen. Sehingga penggunaan Geotagging Plus ini menawarkan potensi untuk mempercepat penyusunan laporan proyek yang secara tidak langsung nih dapat meningkatkan keuntungan finansial bagi Departemen Survei sendiri. Implementasi Geotagging Plus di Departemen Survei Wilayah Sumatera memberikan nilai TKT 8 yang bermakna teknologi tersebut telah terbukti bekerja dalam bentuk akhirnya dan dalam kondisi yang sebagaimana diharapkan. Dengan kata lain, aplikasi Geotagging Plus telah layak untuk diimplementasikan sebagai penunjang laporan proyek pemetaan di Departemen Survei Wilayah Sumatera PTX. Saran dari kelompok kami ada 2. Yang pertama adalah perlunya standar operasional dari departemen yang menjelaskan skema dan prosedur pengambilan dokumentasi proyek, serta menentukan jangkauan ketelitian nilai koordinat yang diperbolehkan pada foto dokumentasi laporan proyek pemetaan. Saran kedua adalah dengan berkembangnya teknologi dan inovasi geotagging, Departemen Survei Wilayah Sumatera PTX perlu melakukan kajian yang mendalam mengenai opsi-opsi aplikasi geotagging yang ditawarkan pada smartphone berbasis Android dan juga iOS. Pastinya secara gratis dan lebih-lebih memberikan dukungan kestabilan ketelitian hasil koordinat yang direkam oleh GPS smartphone. Berikut adalah daftar pustaka yang kami gunakan untuk menyusun proyek kelas kami. Terima kasih. Demikian dari kelompok 9. Selamat malam.